kembali lagi dengan Mimin. Mari kita lanjutkan spoiler sebelumnya. Aku tidak akan pernah menyerah. Jika aku tidak menyerah, aku yakin aku akan bertemu orang itu lagi. Kau benar, ya. Aku akan pergi. Terima kasih Chit-kun. Membuatku senang karena kamu mencoba membantuku. Mari-san tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal padaku. Bagian 6. 3 prajurit sedang berjalan di jalanan kota pada malam yang dingin. Haha, ini mudah. Meski sekarang baru kepikiran. Di kota ini ada juga wanita cantik. Kata salah satu prajurit. Mengemerincingkan tas dengan koin di dalamnya. Benar. Meskipun pada akhirnya mereka semua akan kita bunuh untuk membungkam mereka. Ya, sepertinya reruntuhannya sudah dekat sini hehe. Setidaknya mari kita bersenang-senang sebelum kita membunuh mereka. Mereka bertiga terus berbicara saat mereka mengembuskan udara putih dari udara dingin. Saat mereka memasuki sebuah gang, seorang anak laki-laki tiba-tiba muncul di depan mereka. Selamat malam, kata anak laki-laki itu sambil tersenyum ramah. Dia adalah anak laki-laki biasa, dengan mata hitam dan rambut hitam. Ah, kau kan, yang tadi di kedai. Ah, bocah pemberani yang kita tonjok terbang beberapa waktu yang lalu. Haha, bagaimana jika kita membunuhnya? Mereka berkata dan segera mereka menghunuskan pedang mereka tanpa ragu-ragu. Tapi anak laki-laki itu sudah menghilang. Dia menghilang. Apa kemana dia pergi? Wow, di belakang. Anak laki-laki itu tiba-tiba muncul di belakang mereka. Dia berdiri. Tidak melakukan apa-apa. Yah, kurasa aku harus membunuh kalian. Kali ini, dengan gaya kota tanpa hukum. Kata anak laki-laki itu. Apa yang kau lakukan? Hei, bocah ini punya sesuatu yang aneh. Kenapa kau takut pada bocah seperti itu? Para prajurit terus menyerang, tapi anak laki-laki itu menghilang lagi. Bisa dibilang begitu. Sisanya sederhana. Suara anak laki-laki itu bergema di gang. Di mana dia? Anak laki-laki itu muncul kembali di belakang mereka. Tapi kali ini, tangannya benar-benar mengambil jantung salah satu prajurit itu. Darah menetes di tanah yang tertutup salju. Apa kau bercanda? Apa kau menusuk dadanya dengan tangan kosong? Bagaimana bisa? Bukankah kita tadi sudah menghajarnya dan semuanya terjadi secara tiba-tiba. Tetapi pada saat yang sama, secara berurutan. Anak laki-laki itu menusuk dan mengambil jantung yang berdarah itu lalu kemudian menusuk dada prajurit yang hendak kabur. UGGHT tolong. Lalu dia meremas jantungnya. Sekali lagi tanah dipenuhi dengan genangan darah. Baik. Aku minta maaf. Aku minta maaf karena memukulmu, kata prajurit terakhir. Tetapi anak laki-laki itu mengarahkan lengannya yang berdarah ke arahnya. Di kota tanpa hukum yang terkuat adalah keadilan. Haha, tolong. Dan lagi. Itu menembus dada prajurit yang lain. Semua darah yang tumpah mulai menyebar ke gang itu. Dengan kata lain, aku adalah keadilan. Cahaya bulan keluar dari tengah awan, menerangi sosok tak berperasaan dari 3 prajurit itu. Pertama benteng dan sekarang beberapa reruntuhan ini semakin menarik. Anak laki-laki itu menjatuhkan jantung terakhir dan kemudian mengambil sekantong koin. Lalu dia memalingkan wajahnya, melihat ke arah benteng dari kejauhan. Bagian 7. Sialan. Dasar monster, kata Kuadoy dan secara mengejutkan. Nomor 664 mengerti dengan kata-katanya. Nomor 664 bersandar di pohon sementara nomor 665 berbaring di samping kakinya. Keduanya tidak lagi memiliki banyak kekuatan sihir yang tersisa. Mereka tidak dalam kondisi untuk bertarung. Namun meski begitu, ada banyak mayat tergeletak di sekitar altar itu. Jumlah mereka hampir 100. Dan yang berdiri di tengah mayat-mayat itu dengan darah di mana-mana layaknya sungai, adalah No. 559. Setelah Rose dibawa pergi, dia melanjutkan pertarungan, dan pembantaian prajurit kultus dengan pakaian hitam. Lalu 3 jenderal dan bala bantuan yang datang dari benteng, nomor 559 berlari melalui hutan, bertarung tanpa henti selama 3 hari 3 malam. Namun, nomor 559 juga tidak luput dari luka. Dia memiliki luka yang tak terhitung jumlahnya di punggungnya. Perut robek. Salah satu lengannya telah terpotong dan lengan lainnya dengan lemah memegang pedang hitam legamnya.
Merupakan misteri bahwa dia masih bisa berdiri dengan semua luka itu. Darah masih mengalir dari lengan yang telah dipotong. Sepertinya dia bahkan tidak lagi memiliki kekuatan magis yang cukup untuk menghentikan pendarahan. Sepertinya kau akhirnya kehabisan kekuatan sihir, Kuadoi berkata dengan suara gemetar. Ya, kau memberiku masalah. Kuadoi berjalan ke nomor 559 dan kemudian menendang perutnya. Nomor 559 mengerang pelan dan jatuh ke tanah. Kemudian Kuadoi meletakkan kakinya di lehernya. Aku harus menginjakmu dan mematahkan lehermu. Sedikit demi sedikit dia menginjak lebih keras. Tapi aku tidak akan membunuhmu begitu saja. Menurutmu berapa banyak pengorbanan yang harus aku lakukan karena dirimu? Kuadoi mencoba yang terbaik untuk tersenyum saat dia menginjak No. 559. Tapi pengorbanan itu sepadan. Berkat itu, kami bisa mendapatkan Rose Oriana kembali. Aku yakin Dun sama akan senang, kata Kuadoi dengan senyum puas. Di mana aku harus mulai? Dengan lenganmu, kakimu, atau mungkin matamu? Kuadoi sedikit demi sedikit melukai seluruh tubuh No. 559. Slime Suit tidak berguna jika orang yang memakainya tidak menggunakan kekuatan sihir mereka. Sementara nomor 664 tidak bisa berbuat lebih, hanya melihat bagaimana mereka terus menyiksa No. 559. Kenapa kau menatapku seperti itu? Kuadoi berkata tiba-tiba, melihat ke No. 559. Dia tersenyum. Senyuman yang indah, jelas dan murni. Maukah Anda menyelamatkan diri saya sekali lagi? Tiba-tiba, air mata jatuh dari pipinya. Dasar wanita sialan. Akan lebih baik memotong lenganmu yang lain. Kuadoi mencoba memotongnya dengan pedangnya lagi. Tapi, Anggi, tiba-tiba dia jatuh ke tanah dengan teriakan putus asa. Dia merasakan sakit yang menggerogoti dari ujung pergelangan kakinya. Apa? Nomor 559 berdiri perlahan. Dia memiliki sesuatu di lengan kanannya. Itu adalah kaki Kuadoi. Kakau tidak memiliki kekuatan sihir yang tersisa. Kenapa? Tiba-tiba kekuatan sihir ungu biru mulai mengelilingi tubuh No. 559. Kekuatan sihir begitu padat hingga membuat atmosfer bergetar di sekitar mereka, mulai menyembuhkan semua luka No. 559. Sedikit demi sedikit, dia mendekati luka di lengannya yang telah terpotong. Kemudian, cahaya ungu biru dari kekuatan sihir itu berkumpul di lukanya. Ini adalah kekuatan tuanku. Kemudian lengan kiri nomor 559 benar-benar utuh kembali. Kupikir 7 Sades itu adalah satu-satunya monster di Shadow Garden. Kuadoi memunggungi dia dan mulai kabur. Meskipun kakinya terpotong, dia tetaplah Kuadoi si badai. Gerakannya cepat, bergerak mengikuti angin tanpa bisa dikejar oleh pandangan. Betapa konyolnya kau hanya menuju ke arahnya, gumam No. 559. Dan seketika, hujan darah mengalir deras di udara dan jatuh ke tanah. Tubuh Kuadoi yang terpotong-potong jatuh ke tanah. Dan ekspresi di wajahnya sebelum dia tewas adalah salah satu keterkejutan. Tak, seseorang sedang berjalan dengan memakai jubah hitam legam. Saya sangat senang bertemu dengan Anda lagi, kata nomor 559 dengan pipi merona dan ekspresi kegembiraan. Kemudian, dari bayang-bayang malam, seorang pria muncul mengenakan jubah hitam legam, dengan pedang berlumuran darah di tangannya. Sado sama, nomor 664 dengan cepat menyadari kehadirannya dan juga berlutut dengan hormat. Bagian 8. Karena aku tidak menemukan siapapun di dalam benteng, aku memutuskan untuk masuk ke hutan di mana diriku merasakan kekuatan sihir. Setibanya di sana, aku menemukan seorang gadis berambut merah muda platinum yang aku kenal. Dan dia dalam masalah besar. Jika aku ingat dengan benar, namanya Victoria. Ya, Victoria Chan. Dia adalah seorang gadis yang aku temui secara kebetulan di salah satu perjalanan panjangku tahun lalu. Dan karena dia kerasukan iblis, aku menyembuhkannya dan menyerahkannya kepada Alpha. Dalam ingatanku, dia adalah gadis lemah dan polos yang bahkan tidak berani membunuh serangga. Jadi aku terkejut melihat pertarungannya yang begitu kejam penuh darah. Luka itu terlihat serius, jadi aku menyembuhkannya, meski dia tidak boleh banyak bergerak. Oh, ngomong-ngomong, aku memotong kaki si tua tadi yang mengganggunya.
Apa kamu baik-baik saja? Aku berbicara dengan Victoria. Iya, baiklah. Meskipun aku bertanya-tanya mengapa dia bertarung dengan para prajurit di sini. Apa yang terjadi? Aku bertingkah agak ceroboh. Tampaknya kultus Diabolos bergerak lagi. Ceroboh. Aku kira kita semua memiliki sesuatu yang tidak ingin kita ceritakan kepada orang lain. Para prajurit mungkin menemukannya saat dia melakukan pengintaian. Meskipun aku kagum pada kemampuannya untuk mencoba menutupi semua itu dengan sejarah kultus Diabolos. Selain Victoria Chan, ada juga dua gadis yang selalu bergaul dengan Rose Senpai. Kelihatannya tidak begitu parah, tapi aku menyembuhkan mereka. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya, aku menyukai mereka seperti ini. Tulus dan dengan sopan santun. Sado sama. Saya punya sesuatu untuk dilaporkan pada Anda. Victoria yang karena suatu alasan membuat wajah kecil dengan mulutnya, dan meraih lengan jubahku. Perasaan nostalgia ini, sekarang aku ingat. Dia selalu meraih lengan jubahku ketika saat aku menyembuhkannya. Nomor 666 telah mengkhianati kita. Nomor 666 dan siapa dia? Waduh. Sepertinya mereka yang bekerja di Mitsugoshi dipanggil dengan nomor. Tapi tidak mungkin aku mengingat 600 gadis itu. Pengkhianat. Itu tidak benar. Nomor 666 tidak mengkhianati kita. Dia hanya mencoba menyelamatkan ibunya dan kemudian kata no. 664. Gadis dengan kepribadian pemimpin. Begitu ya, aku paham. Jadi Mitsugoshi nomor 666 mengkhianati mereka. Apa dia melarikan diri dengan informasi tentang produk baru atau sesuatu seperti itu? Aku mengangguk berulang kali. Sementara Victoria, yang terlihat tidak puas, terus menarik-narik lengan jubahku. Nomor 666 tidak layak menjadi bawahan Anda, Sado sama. Pada saat itu, angin dingin membawa sepucuk surat. Tampaknya aneh bagiku. Jadi aku mengambilnya dan di dalamnya tertulis. Perayaan Putri Rose Oriana dan Duke Dumketsuhat akan menikah. Apa? Rose Senpai akan menikah? Dia pasti berencana menjadi raja baru negaranya setelah membunuh ayahnya di turnamen Dewa Perang. Tapi sekarang dia memutuskan untuk menikah dengan orang yang dia tolak dari awal terlebih lagi. Apa gunanya menikah sekarang? Pasti ada sesuatu di balik ini. Apakah dia tidak lagi berencana untuk menjadi penguasa? Tak bisa dimaafkan. Aku segera memotong surat itu menjadi potongan-potongan kecil, sampai menjadi partikel kertas kecil. Bayangan bersinar persis karena ada cahaya di sisi lain. Rencanaku adalah untuk meningkatkan permainan Shadow Eminence-ku setelah dia menjadi penguasa. Kak, kenapa? Beginilah cara Shadow sama bertindak. Ini hanya tidak bisa dimaafkan. Aku tidak akan mengizinkan pernikahan itu. Bahkan jika orang tuamu mengizinkannya, aku tidak akan mengizinkannya. Lihat saja. Rose Oriana. Rose Senpai. Kenapa kamu menusuk ayahmu? Bukankah itu untuk membuatmu menjadi raja? Sado sama. Tolong ambil alih eksekusi pengkhianat itu. Tidak mungkin no. 666. Terima kasih telah menonton videonya. Yang belum subscribe di subscribe dulu guys. Dan jangan lupa nantikan spoiler selanjutnya.